Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang teruntuk sobat Ma'ana yang masih setia untuk menemani ya atau stay tune di Ma'ana Podcast malam ini. Ma'ana Podcast malam ini memasuki episode yang ke-17 dengan topik diskusi yang diangkat yaitu mencintai matematika dengan mudah. Nah, teruntuk narasumber malam hari ini yaitu dari founder Taka Kelas, kita akan mencoba untuk mengundang narasumber kita. Semoga kita bisa terhubung dan mendapatkan sinyal yang baik ya, agar diskusi kita. Buat sobat Mana, sekedar menginfokan buat teman yang mengikuti ya, bisa memantau YouTube. Assalamualaikum Farid. Waalaikumsalam Mas Anas. Nah, kita sudah terhubung dengan narasumber malam ini dari founder Taka Kelas, yaitu dari saudara Farid Rizal. Siap. Farid, bisa mendengar dan dengarnya jelas nggak ini? Iya, dengar sudah. Udah aman ya? Aman. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Anas? Masih di Jakarta? Masih di Jakarta dan alhamdulillah juga kita podcast di gedung pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta. Jadi ini lagi live room di meeting roomnya ya, meeting room pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta. Siap. Jadi kebetulan istimewa sekali kan narasumber dari Taka Kelas ini insya Allah totalitas. Jadi manapun saya berada di Jakarta, insya Allah tempatnya yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diskusi kita malam ini juga memberikan manfaat buat sobat Mana. Topik diskusi ini yaitu belajar mudah mencintai matematika. Siap. Kalau boleh tahu Rit, coba deh perkenalkan diri dulu Rit. Ya, kita santai, jangan tegar. Iya. Kayaknya muka saudara Farid seperti ini kaku nih, santai, relax ya. Diskusi langsung kalau kita. Iya, Coba diperkenalkan diri dulu boleh. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syahrizal. Ya, saya asli dari Jombang. Pendidikan TK sampai SMP di SMP Maryam, Yayasan Maryam, Surabaya. Kemudian Suaranya agak sedikit keras. kurang keras ya? Atau saya? Iya, kurang keras. Kedengeran, Mas? Nah, mantap. Ini suaranya langsung double speaker nih. Jadi keras banget nih. Standarnya. Nah, mantap. Suaranya jelas banget nih. Mungkin jelas tadi tinggal lihat. Nah, iya. Jelas banget. Boleh diulang lagi perkenalan dari saudara Farid, dari Mas Farid. Oke, saya ulangi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syahrizal. Ya, saya asal dari Jombang. Kelahiran 96. Perlu tanggal lahir? Nggak perlu ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, siapa tahu nanti ada yang terpikat gitu kan dengan Mas Farid. Bisa kepo-kepoin lah. Berat. Ya, tanggal lahirnya 21 Januari 1996. Kemudian terkait riwayat pendidikan, mungkin saya dari TK sampai SMP ini di Yayasan Islam Maryam, Taman Pendidikan Islam Maryam, tepatnya di Surabaya. Dan saya lanjut SMA di SMA Negeri 8. Kemudian studi S1 saya di UM Surabaya. Dan sekarang saya masih melanjutkan studi di S2 Universitas Muhammadiyah Malang. Mohon doanya ya Mas Anas. Semoga dilancarkan seperti Mas Anas yang barusan mendapatkan gelar barunya sarjana hukum ya di Ubaya. Ya, selamat. Amin. Ya mungkin itu saja Mas Anas. Ya nanti
semua nanti Sobat Ana juga mendoakan Mas Farid juga supaya dilancarkan dan dimudahkan untuk menempuh pendidikan di jenjang Amin, S2. amin, ya Rabbal alamin. Jadi tetap semangat buat pendidikannya. Semoga ilmu yang didapatkan di sana bisa memberikan manfaat untuk umat dan Amin. masyarakat tentunya. Mohon maaf, di sini putus-putus suaranya. Oh ya, ya dari Mas Farid memang agak sedikit terpecah nih gambarnya, atau kendala sinyal di sana ya? Iya, sepertinya begitu. Nggak apa-apa. Insya Allah nanti ketika di compare di video, insya Allah videonya jelas dan suaranya juga bisa terdengar jelas juga pastinya. Oke, tadi jelas ya dari pemaparan biodata atau kurikulum vitae lebih tepatnya dibacakan langsung oleh Mas Farid. Kita langsung di sesi diskusi, yaitu topiknya belajar mudah mencintai matematika seperti itu. Nah, Mas Farid, ini kalau boleh tahu ya, boleh tahu, aku mulai Farid aja ya, biar formal tapi nyantai ya. Siap. Mas Farid ini kan sebagai founder Taka Kelas ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Kalau founder itu kan identik dengan satu orang ya pemiliknya ya? Ya, benar enggak? Iya, kalau founder satu orang pemiliknya, ketika teman-teman itu bisa jadi co-founder namanya. Oh ya, mungkin lebih tepatnya co-founder karena kita ini ada 6 orang yang menghandle di Taka Class. Mungkin seperti itu Mas Anas. Tapi siapa nih kalau boleh tahu? Yang mencetuskan untuk mengadakan, ya, yang mencetuskan pertama kali? Ya ada 3 orang yang pertama kali. Itu tercetus ketika di warung kopi saat kita ngobrol santai terkait pendidikan dan problematika guru maupun mahasiswa. Mungkin seperti itu Mas Anas. Jadi awal terbentuknya ini ya gimana Mas? Awal terbentuknya gimana? Ya, awal terbentuknya ini kita saling melempar keluh kesah terkait kegiatan kita di mahasiswa, yakni pada saat itu saya sudah lulus dari S1, kemudian ada adik kelas saya yang masih PPL, dan saya posisinya masih sebagai guru pengganti di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Itu kita sharing terkait masalah di sekolah, masalah di PPL-nya dia, dan kita ini pengennya menjembatani antara guru ataupun calon guru dengan dosen. Sebenarnya awal dari Taka Kelas seperti itu sih. Kita pengen menjembatani keluh kesah antara guru ataupun calon guru atau bisa disebut mahasiswa dengan dosen. Karena dosen ini mungkin lebih banyak ilmu ataupun teori-teori yang harus diterapkan ketika berhadapan dengan masalah yang kita alami selama kita mengajar maupun kita PPL. Mungkin seperti itu Mas Anas awalnya. Jadi berawal dari diskusi warung kopi, terus mencetuskan keresahan ya, dari timbul keresahan itu, akhirnya Mas Farid dan teman-teman di warung kopi itu menciptakan suatu perubahan, yaitu membentuk wadah ya sebagai penyambung antara mahasiswa, dosen dan guru dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pembelajaran ataupun lainnya ya. Istilahnya berarti di dalam dunia pendidikan ya. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Kita fokus ke pendidikan dan matematika. Jadi tidak hanya matematika ya, Taka Kelas itu ya, banyak sekali ya. Ya, banyak. Hanya saja kita fokus ke pendidikan dan matematika. Karena Taka Kelas ini kan berasal dari 2 kata, yakni Taka dan Kelas. Ya, Taka ini singkatan dari terampil matematika. Taka ini terampil matematika singkatannya. Dan Kelas ini adalah dari bahasa Inggris. Kita tahu kelas. Jadi kalau diartikan kelas terampil matematika, mungkin
makna yang sangat luar biasa, yang sangat spirit ya, menjadi spirit buat teman-teman yang bergabung di Taka Kelas untuk mengikuti pendidikan ya, sebagai penunjang menjadi lebih baik. Jadi Betul. ini salah satu konkret yang sangat baik dari Mas Farid dan nah, kalau boleh tahu nih sedikit cerita ya. Sebenarnya itu kalau kita berbicara matematika nih ya, berbicara matematika ini tidak semua manusia ya itu atau menyukai ya untuk menyukai matematika betul. Nah, kenapa Mas Farid itu bisa memilih untuk jatuh cinta kepada matematika? Istilahnya kan seperti itu. Jadi Mas Farid itu kenapa Mas Farid memilih untuk jatuh cinta kepada matematika sedangkan yang lainnya itu menghindari matematika? Bahkan jujur ya, pasti pendidikan dari SD kan ada matematika. Itu pasti ada teman-teman atau semua teman-teman pusing tuh memahami matematika. Ibaratnya kayak kita memahami pasangan lah seperti itu. Boleh diceritakan sedikit Mas Farid? Oh iya. Jadi awalnya ya mungkin dari SD ya. Kebetulan ketika di SD saya menemukan apa ya istilahnya? Rival ya. Bukan rival sih sebenarnya. Jadi untuk berlomba-lomba ketika pelajaran nggak hanya matematika sebenarnya. Iya. Nggak hanya matematika saja sih. Saya di sana menemukan teman yang sekiranya bisa untuk berlomba-lomba dalam hal prestasi. Baik. Sehingga ketika SD itu saya mungkin cepet-cepetan gitu ya kalau mengerjakan dulu itu ya. Karena kalau yang cepat mengerjakan dulu kan selalu pulangnya lebih cepat. Mungkin seperti itu ya. Iya, benar-benar boleh pulang. Masih ingat gitu. Ya, dan kemudian karena menurut saya matematika ini banyak manfaatnya ketika waktu itu di mana saya bisa manajemen keuangan, saya menabung dari SD, kemudian bisa membantu waktu itu saya kan nggak hanya diasuh orang tua tapi diasuh sama orang lain. Nah itu di sana saya juga belajar caranya untuk memberikan kembalian karena membantu jualan dan lain dan sebagainya seperti itu Mas Anas. Oh, berawal dari itu ya, ibaratnya kompetitif di dunia kelas dia waktu itu ya. Iya. Ibaratnya ada rival itu tapi rival baik ini ya, bukan rival musuh-musuh beneran gitu ya, tapi sebagai motivasi. Motivasi. Baik dari dia gitu ya. Itu menarik sekali sih. Tapi kebanyakan teman-teman juga ketika untuk menjadi lebih baik di terjun fokusnya ke matematika itu nggak semuanya. Ini nggak semua. Keistimewaan ya dari Mas Farid bisa fokus dan terjun. Iya. Tapi sempat nggak? Karena karena SMA, ketika SMA pun saya juga pernah ngelesin ya waktu SMA. Jadi saya beranggapan matematika ini nggak banyak orang suka. Jadi ketika kita masuk di dunia matematika, mungkin peluang kita untuk bergerilya di dunia pekerjaan yang berhubungan dengan matematika kita sangat besar. Karena nggak banyak orang yang suka. Mungkin seperti itu Mas Anas. Itu juga peluang besar untuk kita meraih kesuksesan dengan matematika juga. Berarti Mas Farid ini memperhatikan peluang juga ya tadi yang dibahas tadi oleh Mas Farid. Jadi ada peluang yang semua orang tidak fokus kepada hal itu. Mas Farid mencoba untuk nekat dan terjun langsung. Oke lah, terjun aja ke dunia matematika. Tapi ya itu tadi resikonya, nggak mudah untuk memahami matematika gitu. Iya, betul. Karena semakin kita belajar matematika, yang kita pelajari itu semakin abstrak. Dari yang awalnya konkret semakin abstrak. Padahal matematika adalah ilmu yang pasti ya. Nah, matematika ilmu yang pasti, tapi cara untuk mendapatkan jawabannya itu belum tentu pasti sih. Jadi banyak prosesnya, hasilnya pasti, tapi untuk menempuh prosesnya nggak semua orang bisa menemukan gitu kan. Berarti salah satu ada bakat atau keahlian ya dari Mas Farid ini menghitung. Jadi suka menghitung ya. Tadi menghitung uang juga ya, manajemen tadi sempat disinggung oleh Mas Farid. Iya. Tapi Mas Farid pernah mengalami itu nggak, keresahan nggak? Maksudnya ada titik jenuh nggak ketika aduh pusing banget? Gimana tuh cara mengatasi Mas Farid
ketika dalam keadaan seperti itu, dan bisa kembali lagi motivasinya untuk bangkit. Gimana Mas? Ulangi. Maaf terputus. Ini suaranya ada terputus-putus ya? Iya. Iya. Ini dari Mas Farid juga gambarnya agak terpecah, tapi gambar saya jelas nggak nih Mas Farid? Jelas. Ya, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Nah, Ah, Mas Farid pernah merasakan nggak keresahan ketika memahami matematika? Dan ketika Mas Farid mengalami keresahan itu, bagaimana cara Mas Farid untuk menumbuhkan lagi semangatnya dalam belajar matematika? gitu ya. Oh ya. Ya, mungkin setiap orang juga pernah mengalami seperti hal yang dikatakan Mas Anas tadi. Cuma bagaimana kita merespon kendala yang demikian. Kalau saya pribadi, mungkin saya kembalikan niatnya kita. Kita niatnya kan untuk belajar, untuk karena Allah ya. Kemudian ketika kita merasakan kesulitan, ya, kalau kita melihat diri kita saja seperti itu, bagaimana orang lain yang kesusahannya lebih dari kita, mungkin di atas kita. Ya, mungkin itu motivasi saya ya. Kita bersyukur kita masih diberikan yang seperti ini saja, masa kita nggak mengeluh. Sementara ada orang lain yang lebih apa ya istilahnya, lebih besar masalahnya daripada kita yang hanya nggak bisa matematika. Ya itu mungkin meluruskan niatnya kembali, kemudian kita harus ingat perjuangan orang tua kita yang menyekolahkan kita, ya. Itu mereka susah payah mengais uang dari keringat mereka. Kemudian apa ya, kalau kita nggak bisa berubah, ya kita bakal terlindas oleh zaman ya. Bahkan apapun yang melintas pasti kita kan nggak bisa ini ya, nggak bisa melampauinya. Ya bukannya Mas Anas juga tahu ya kalau bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak akan berubah. Kemudian yang kedua mungkin dibalik masalah kita tadi pasti ada hikmahnya. Kita harus berpikiran seperti itu, berpikiran positif. Setiap kali ada masalah pasti ada hikmahnya yang kita dapat. Kemudian saya sambungkan lagi ya. Kalau tidak salah surat Al-Insyirah ya, ayat 5-6 mengatakan dibalik kemudahan Allah, dibalik kemudahan gimana Mas Anas? Pasti ada, dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin seperti itu Mas Anas. Dibalik kesulitan atau kesusahan pasti ada kemudahan gitu ya. Jadi makna dari surat Al-Insyirah itu ketika kita tertimpa suatu musibah ya, jangan sampai kita menyerah. Justru ketika ada musibah itu berarti Allah tandanya masih sayang sama kita, dan bagaimana cara kita untuk keluar dari jalan kesusahan itu. Biar apa ya? Biar hidup itu ada tantangannya gitu kan. Jadi tidak nggak mungkin lah datar-datar aja. Kita itu memang benar untuk di akhirnya ya, di akhirat itu nanti kita mengharapkan jalan yang lurus, tapi jangan sampai di dunia kita berharap jalannya lurus. Enggak. Bahkan seperti apa ya? Seperti perkaderan ya, kalau kita di organisasi, kita tuh di kader di dunia ya. Umat-umatnya itu di kader. Bagaimana nanti kalau misalkan kamu menjadi kader yang terbaik, berarti bonusnya itu kamu mendapatkan jalan yang lurus di akhirat seperti itu. Tapi luar biasa pemaparan dari Mas Farid. Iya, mungkin saya nggak terlalu banyak ini ya, memberikan banyak motivasi ya, karena juga Mas Anas mungkin lebih banyak pengalaman dari saya. Meskipun kita hari ini sama-sama menjadi satu organisasi ya Mas Anas ya, di PCPM Gubeng. Siap ya. Jadi ini salah satu partner saya juga di pimpinan cabang pemuda ya, PCPM ya. Muhammadiyah ya, di Gubeng, salah satu daerah di kota Surabaya. Tapi kemudian ini saya hijrah di Jakarta, tapi silaturahmi dengan teman-teman di PCPM Gubeng dan teman-teman organisasi lain
supaya tetap menyatu ya dengan media Ya, virtual ini. Di Instagram saya mengajak Mas Farid untuk bersilaturahmi bersama Sobat Mana. Siapa tahu ada teman-teman tadi yang mengalami kesusahan belajar matematika bisa termotivasi dengan adanya Mas Farid. Bahkan juga Sobat Mana sekalian malam ini bisa apa ya, kalau misalkan mengalami kesulitan bisa belajar tuh di Mas Farid dan juga teman-teman ya kan di salah satu ya. founder kakak kelas itu buka promo ya apa buka les ya untuk siapa aja yang ingin diajarin ya di. Eh, betul Mas Anas. Jadi kita di Taka ini sebenarnya nggak hanya LBB saja. Yang pertama awalnya kita ini pengen memberikan gerakan sosial, gerakan amal atau gerakan sosial, karena sebenarnya dari masing-masing kita di Taka Class ini pernah kita bergelut dengan komunitas-komunitas. Nah, namun namun di komunitas yang kita geluti ini mungkin kurang fokus. Jadi tidak hanya pendidikan, tapi mereka juga di sosial, di kesehatan. Sehingga ketika kita berkumpul di warung kopi yang tadi saya ceritakan, kita berpikiran, kenapa kita nggak buat sendiri dan lebih fokus ke pendidikan dan matematika? Karena banyak gerakan sosial komunitas yang mengarahnya kemana-mana dan kurang fokus. Kalau menurut saya seperti itu. Luar biasa Kemudian, sekali ya dan benar-benar. inspirasinya. Kemudian ada 3 proker sebenarnya. Jadi di Taka ini ada gerakan amal atau gerakan sosial tadi. Kemudian yang kedua ada konten kreator, di mana kita juga sama seperti Mana Indonesia ini, kita juga main di sosmed. Kemudian yang ketiga kita ada LBB. Jadi LBB di sini mungkin sedikit berbeda dengan LBB pada umumnya. Jadi kalau mungkin LBB pada umumnya bukan saya ini ya, yang setahu saya, kenapa kok saya membuat LBB juga, karena kita juga pernah mendapat pengalaman di LBB, di mana menurut saya LBB yang di luar oknum LBB ya kalau saya bilang ya, nggak semua LBB sih. Iya. Itu kita tidak dijembatani oleh LBB tersebut. Jadi seolah-olah kita diserahkan, disuruh mengajar, apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab jenengan, tanggung jawab tentor. Nah, ketika kita ada kekurangan atau kesalahan ketika kita mengajar, kita tidak ada evaluasi. Tahu-tahu kita di-cut. Kemudian kita pun tidak tahu sebenarnya siswa tersebut membayar berapa, kita kurang tahu seperti itu, dan pembagiannya berapa. Namun ketika saya membuat LBB ini dengan teman-teman, kita terkait administrasi pemotongan biaya dan lain-lain, kita hanya memotong 10%. Dan potongan 10% itu kita buat untuk mungkin kita ada ini ya, monitoring siswa dan juga presensi tentor. Nah, monitoring siswa ini tujuannya untuk menyerahkan kegiatan yang dilakukan siswa selama pembelajaran. Kemudian untuk yang tentor presensi, di sana tentor tidak hanya ini aja, tapi mengevaluasi siswa ketika selama pembelajaran, apakah dia aktif, apakah dia sering bertanya. Kemudian setiap bulannya kita evaluasi, dan pemotongannya itu hanya 10%, dan 10%-nya itu kita buat untuk gerakan amal yang tadi kita buat di proker yang pertama. Mungkin seperti itu Mas Anas. Jadi orientasi kita bukan ke uang ataupun yang lainnya. Orientasinya sangat ada positifnya ya disampaikan oleh Mas Farid ini. Tapi Mas Farid, boleh itu nggak bagi ilmu nggak? Ini Mas Farid siap bolpen sama kertas nggak ya di sana? Waduh, bolpen kertas ya. Mungkin ini, maksudku bisa membagikan tips dan trik jitu nggak? Beberapa soal aja sih, beberapa soal aja deh. Oke. Mungkin
saya jelaskan lagi bahwasanya kita di LBB ini juga sebenarnya menjual untuk rumus cepat Sepertinya ya Mas Anas kita ya. Karena terkendala kita sinyal ya, ini terkendala sinyal. iya, Suaranya putus nih dan gambarnya. udah jelas Mas Anas? Nah, udah jelas, udah jelas. Suaranya udah jelas? Kameranya, gambarnya ini agak terpecah nih, agak terpecah. Iya kan? Nah, Coba udah sedikit sebentar. baik nih. Udah jelas ini. Kedengaran saya bicara? Ya. Lagi suaranya agak terputus lagi. Sebentar ya. Coba. Nah, buat Sobat Mana yang baru bergabung di tengah-tengah sesi diskusi kita malam ini, bisa menontonnya kembali nanti di channel YouTube Mana Indonesia, karena sesi diskusi malam ini akan di-upload di channel YouTube Mana Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum men-subscribe channel YouTube Mana Indonesia, bisa langsung men-subscribe dan men-like YouTube atau konten-konten yang ada di Mana Indonesia. Itu sebagai motivasi untuk kru dari Mana Indonesia untuk memberikan konten yang terbaik buat Sobat Mana. Sepertinya kita terputus dengan narasumber kita malam ini. Kita akan mencoba mengundangnya kembali bergabung bersama kita. Baru saja narasumber keluar, kemungkinan ini terkendala sinyal dan akan diperbaiki lagi sinyalnya di Mas Farid. Kita mencoba mengundang narasumber. Sekali lagi buat Sobat Mana yang belum men-subscribe channel YouTube Mana Indonesia, bisa langsung men-like dan men-subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Dengan begitu kalian bisa mensupport kru dari Mana Indonesia untuk membuat konten-konten yang terbaik tentunya. Nah, dari sesi diskusi kita malam ini, yaitu topiknya belajar mudah mencintai matematika. Narasumber kita malam ini yaitu dari Mas Farid Syahrizal, salah satu founder dari Taka Kelas. Kita mencoba menghubungkan lagi dengan Mas Farid di Surabaya. Semoga kita mendapatkan sinyal yang baik dan gambar yang jelas ya, agar kita bisa melakukan sesi diskusi ini dengan nyaman pastinya. Sepertinya ini masih black screen ya. Ini masih black screen dan belum muncul gambar dari narasumber. Tapi kita sudah terhubung sih sebenarnya. Cuman agak black screen aja. Kita tetap sabar untuk menunggu, karena menunggu itu juga bagian bisa mendapatkan pahala ya. Karena kita menunggu untuk kebaikan, yaitu mendapatkan materi yang sangat berharga dari narasumber kita malam ini. Bagaimana kita bisa mencintai matematika itu dengan mudah, bagaimana kita dapat menyelesaikan soal-soal matematika yang kita tahu ketika kita melihat soalnya, kita pasti pusing. Bagaimana menjawabnya, bagaimana mengerjakannya. Nah, kita akan mencoba untuk mengupas ya, bagaimana tips dan trik jitu menyelesaikan soal-soal matematika. Beberapa saja ya, beberapa saja, tidak terlalu banyak, karena ini juga ada waktunya sesi diskusi ini. Mungkin Sobat Mana yang berminat atau bergabung dengan Taka Kelas atau tertarik dengan tips dan triknya, Sobat Mana bisa langsung bergabung ya, bergabung di Taka Kelas, salah satu LBB yang didirikan oleh Mas Farid Syahrizal bersama teman-temannya pada waktu itu. Oke, kita mencoba untuk mengundang lagi. Semoga kita mendapatkan gambar yang jernih dan sinyal yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa bergabung kembali. Nah, kita sudah bisa terhubung kembali. Mohon maaf, bisa terhubung kembali. Nggak apa-apa. Sinyalnya agak sedikit
apa-apa. Iya. Ini salah satu tantangan juga sih, salah satu Gimana tantangan. tadi? Juga sih, salah satu tantangan. Melakukan sesi diskusi via virtual ya. Tapi kita harus semangat Iya, untuk betul. semangat selesai agar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siap. Mas Farid sudah menyiapkan kertas? Ya. Sudah menyiapkan kertas. Boleh ini ya, kertas kosong. Oke, ini bukan sulapan ya, ini bukan mau sulapan ya. Kita ingin dari Mas Farid bagaimana Farid bisa menyelesaikan soal matematika. Salah satu soal yang diselesaikan dengan Monggo Mas Farid, dipersilakan. Oh, saya yang buat soal ya? Ya, karena kalau saya buat soal, Siap. sebentar saja. Nanti kalau saya bisa diskusi gitu nanti. Pasal seperti itu. Mungkin Mas Farid bisa memperlihatkan dengan cara yang Kelihatan enggak, Mas? kelihatan. Terbalik ya? 2 tambah 2. Balik enggak? 2 tambah 2. Tapi dibacakan bisa kok. 2 tambah 2. 2 tambah 2 dikalikan 5. Kira-kira menurut Mas Anas penyelesaian seperti apa? Iya. Kalau aku coba nih menjawab. Sekaligus flashback. 12 bukan? Gimana Mas Anas? Itu hasilnya 12 bukan? Dari mana, Mas? Nah, Caranya ini. seperti apa? Kalau ditanya sama ketika kita sudah mengetahui jawabannya, pasti cara-caranya ya. Iya, betul. Bikin gregetan. Jadi kalau menurutku ada hal seperti itu yang diselesaikan itu perkaliannya dulu. Ini bukan sotoy ya, tauku sih. Oke. Ya mungkin Mas Anas masih masih melekat ya ingatannya terhadap matematika. Mungkin Mas Anas juga suka matematika ini sepertinya. Saya suka matematika, tapi itu agak nggak kuat sih. Nggak kuat. Ya, ya mungkin sudah benar konsepnya dari Mas Anas karena yang ada tadi adalah operasi penjumlahan dan perkalian. Iya, ya. Kalau ada operasi penjumlahan dan perkalian maka yang didahulukan adalah perkalian. Ya, kalau semisal ada kurung, ada perkalian, ada penjumlahan, yang didahulukan yang mana Mas Anas? Menurut Mas Anas? Yang dikurung. Takut kalau misalkan nggak didahulukan. Setelah itu itu ada guru matematika. Iya. Jadi yang didahulukan adalah yang kurung. Kalau ada perkalian, ada pembagian, yang didahulukan yang mana kira-kira? Misal ada perkalian, ada pembagian. Saya kasihkan contoh soal aja ya. Boleh dikasihkan contoh soal. Atau saya ketik aja ya. Boleh dikasihkan contoh soal. Ya diketik nggak apa-apa, nanti dibacakan soal. Kalau di-upload di YouTube nanti. Nggak apa-apa, nanti saya bacakan aja soalnya. Siap. Mungkin simpel-simpel dulu aja ya. Iya, simpel-simpel aja Mas Farid. Nanti kalau misalkan ikut LB2 Mas Farid kan, Untung aja biar karena foundernya memberikan tips. Mas Anas kapan pulang nih? Waduh, ditanya kapan pulang. Insya Allah kalau liburan nasional atau liburan kerja. Nah, soalnya
Lagi ada project juga nih. Maaf, itu kurang itu. Kenapa Mas Warid? Kepencet. 2 tambah 2 kali 3 dibagi 9. Sebentar, itu salah Mas. Oh, Kepencet. salah ya, Kirim. Oke, salah. Oke, siap. Ini live-nya benar-benar kantor PP Muhammadiyah di pimpinan pusat. Itu Jakarta. Kelas. Itu Jakarta. Itu Sudah ada ini Mas. Ahmad Dahlan juga. Jenengan. Oh. Keren. Fotonya Ahmad Dahlan. Dan salah satu peserta. Ya Mas ya, ini kok nggak bisa dikirim ya? Ya Bapak Mas Farid pelan-pelan saja gitu kan. Biar nanti enak penyampaiannya. Sekali lagi buat sobat Mana yang sempat tertunda. Sobat Mana bisa mengikutinya di channel YouTube Mana. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like. Gratis. Oh. Rumah. Mungkin seperti itu aja Mas Anas. Oh ini ya soalnya. Yuk. 2 tambah 18. Mungkin untuk teman-teman yang ikutan live bisa ikut mengerjakan. Oh ya bisa. Ini aku bacakan soalnya lagi ya. Soal yang kedua. 2 tambah 18 dibagi 3 dikali dalam kurung 6 kurangi 3. Bentar. Jangan pakai kalkulator Nas. Enggak pakai kalkulator nih. 6 kurangi 3. 6. Empat, hasilnya 4. Dari mana tuh 4? Nah ini selalu kalau ditanya dari mana nanti bikin keringet dingin kalau ditanya filosofinya. Bentar ya. Terus mungkin Mas Anas bisa jelasin aja yang dikerjakan dulu itu yang mana, kemudian jadi saya mengerjakannya di yang dikurung itu dikerjakan dulu. 6 kurangi 3. Yang dikurung kerjakan dulu. Hasilnya 3. Kemudian setelah itu perkalian 3 kali 3. Hasilnya 9. Ya. Terus dikerjakan lagi 18 dibagi 9. 18 dibagi 9 berapa Mas? 2. Ya kan? Itu yang penjumlahan. Begitu ya kan? Hasilnya 4. Bener nggak nih? Kurang tepat sebenarnya. Jadi yaitu letak kesalahannya, kebanyakan anak mungkin kalau ada perkalian sama pembagian yang didahulukan adalah perkalian. Mungkin seperti ini ya Mas Anas ya? Ya, saya masih yang tapi salah nih. Padahal antara perkalian sama pembagian itu derajatnya sama Mas Anas. Jadi kalau ada perkalian dan juga pembagian, maka yang didahulukan adalah operasi yang paling kiri. Jadi iya, jadi yang paling kiri adalah
setelah Mas Anas menyelesaikan 6 dikurangi 3 tersebut, maka yang dilakukan Mas Anas selanjutnya adalah membagi 18 dibagi 3. Ya, jadi 2 ditambah hasil dari 18 bagi 3 adalah 6 ya. 2 ditambah 6 dikalikan 3. Ya. Kemudian ada perkalian antara penjumlahan dan perkalian, maka yang dilakukan penyelesaian terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi 6 dikalikan 3 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 20. Seperti itu Mas Anas. Wah, luar biasa sekali nih pemaparannya. Semoga juga mendapatkan tips itu ini bahasanya. Kenapa? Siap. Saya juga pengen sedikit sharing ya dengan Mas Anas. Boleh. Mas Anas ini jurusan hukum ya? Iya, benar. Ya, menurut Mas Anas nih. Menurut Mas Anas, kalau politik terhadap pendidikan itu efeknya sangat besar, ya. Bagaimana jika sebaliknya? Pendidikan terhadap politik, menurut Anas itu efeknya seperti apa? Pendidikan terhadap politik. Yes. Ada pengaruhnya enggak? Kalau setauku politik itu tidak boleh masuk di dalam dunia pendidikan. Berarti sudah sepatutnya pendidikan ini kan luas ya. Seperti kita mempelajari politik, seperti itu kan. Nah, sudah sepatutnya kita boleh mempelajari agar kita tidak salah dalam politik. Karena yang saya pahami politik itu tidak dalam dunia pendidikan. Tapi orang untuk belajar memahami politik. Kurang lebih dari saya seperti itu. Karena di saya juga ada ilmu politik. Fenomena politik. Oke, saya bisa tangkap itu. Kalau menurut Mas Anas terkait dunia pendidikan ya, karena jenengan kan juga masuk ke dalam dunia pendidikan ya. Iya, sama. Karena apalagi ketika SD sampai SMA ya, khususnya itu ya. Jenengan pasti merasakan beberapa kurikulum ya. Kurikulum dari mulai mungkin KTSP dari 2006, 2013 ya. Kemudian jenengan juga merasakan kuliah daring mungkin ya. Nah, itu kan kuliah daring akhir mau lulus. Yes. Itu nggak tahu itu kurikulum apa itu kan juga termasuk dari kurikulum Merdeka Belajar mungkin Mas, karena kurikulum darurat yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurut Mas Anas, setiap kali pergantian pemerintahan pastinya kurikulum kita juga berganti nama. Nah, itu maksud saya kenapa politik itu berpengaruh terhadap pendidikan. Nah, yang saya maksudkan dari pertanyaan saya adalah apakah pendidikan itu berpengaruh terhadap politik? Misal ada nih dewan, katakanlah dewan yang tidak harus dia lulusan dari S1 ataupun profesor ataupun gelar-gelar pendidikan yang lain. Nah, menurut pandangan Mas Anas itu seperti apa? Kan banyak nih dewan perwakilan yang ditempatkan itu tidak sesuai dengan kemampuannya atau potensinya. Menurut Mas Anas itu seperti apa? Seperti itu. Menurut pendapatnya dari
salah satu keresahan saya juga ketika ada salah satu dewan, beberapa dewan ya, menempatkan tidak kompetensinya gitu kan. Kalau berbicara kompetensi itu kan berarti salah satu kemampuan yang Yes. teman-teman ingin bekerja, ketika teman-teman ingin mencari lapangan pekerjaan, gitu kan, pasti yang dilihat itu kan kemampuanmu apa, gitu kan. Kalau oleh HRD misalnya kan gitu kan, kemampuanmu itu apa sih? Spesialnya kamu di dalam bidang itu apa sih? Nah, bisa orang itu tidak kompetensi atau tidak ada kemampuan, bahkan tidak ada kualitas, gitu kan. Itu kan juga bisa menjadi salah satu apa ya? Bisa menjadi salah satu penghambat dalam menyelesaikan suatu produk atau program kerjanya, gitu kan. Kan dalam setiap organisasi itu terdapat program kerja atau yang lebih kita kenal proker, gitu kan. Jadi kita harus mengetahui dulu nih kompetensi dari dewan itu apa. Kalau misalkan tidak berwenang atau tidak mampu di dalam bidang itu, ya salah satunya reshuffle atau pergantian. Halo Mas Warid, masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Kedengaran Sekali lagi, suara saya? sepertinya kita terkendala sinyal malam ini. Tadi agak sedikit berhenti ya, sedikit nge-freeze. Sudah jelas, Mas? Sudah. Nah itu di kolom komentar itu ada kakanda kita, Sayyidul Bilad, Ustadz Kondang. Ya, ini ikut Pis Buyar ta. Waduh, ini pertanyaannya filosofis sekali. Pertanyaan berat nih. Ngopi dulu biar nggak ngantuk. Ini salah satu partner juga ya di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah di Gubeng. Ya. Tadi kurang lebih penjelasan. Mungkin itu next time jenengan. Ya, siap. Terima kasih Mas Anas atas penjelasannya yang singkat, jelas, dan padat. Jadi ya itu ya, kalau misalkan tidak sesuai dengan kompetensinya, kalau misalkan masih ingin bekerja sama dengan dewan itu, ya berarti diganti posisinya. Tapi kalau misalkan sudah tidak ingin bekerja dengan dewan itu, ya kita harus bisa bertindak tegas gitu kan, copot, ya gitu, dicopot gitu kan. Intinya gini deh, intinya kita kalau misalkan ya tadi ya, di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Surat Al-Insyirah yang sudah dibahas tadi di awal, ketika ada kesulitan kita harus memecah nih untuk mencari jalan keluar. Tentunya harus dengan cara yang baik gitu kan. Harus didiskusikan dulu, kalau perlu ya diajak ngopi lah, ngopi atau di mana lah, diobrolin empat mata biar enak seperti itu. Ya, di markas ya Mas ya. Boleh, markas itu tempat base camp di rapat di sana ya waktu di Surabaya. Mantap. Iya. Saya doakan semoga Mas Warid dengan teman-teman yang ada di sana tetap bisa bersinergi, tetap bisa menjalankan program kerjanya dengan baik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Siap. Amin ya rabbal alamin. Punya Gubeng mengepakan sayap. Alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa bersama-sama untuk bersinergi. Tentunya supaya masyarakat kita bisa merasakan kebaikan ya di dalam bermasyarakat dan bernegara ya. Jangan sampai hukum itu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Seperti itu. Mas Warid, siap. Mungkin ya, diskusi kita malam ini sudah selesai ya, karena tidak terasa sudah hampir habis karena sesi waktunya di sini sudah mulai menipis karena ada durasinya. Mungkin kita bisa silaturahmi lagi di episode atau di obrolan WA ya. Mungkin teman-teman sobat mana juga yang penasaran juga masih gregetan ya untuk mencintai matematika ini, kalian bisa langsung PC atau hubungi di Mas Farid Safrizal ya. Tentunya ini untuk domisili Surabaya ya. Kalau misalkan jauh nggak apa-apa, mungkin bisa dilayani dengan cara virtual. Mungkin Mas Farid, saran dari saya, bisa melakukan atau bisa mengembangkan sayap LBB ini dengan cara virtual. Mungkin ada teman-teman dari daerah lain atau Surabaya, bahkan di luar Pulau Jawa,
yang berminat ya untuk mengikuti kakak kelas bisa langsung diadakan itu sekolah virtual, walaupun nanti pandemi sudah nggak ada ya. Ini mungkin bisa mengepakkan saya Siap. kakak kelas dan bisa memperluas nama kakak kelas di penjuru Indonesia, kayak gitu. Ya, insya Allah ini sudah masuk di wilayah Sidoarjo, Mas Anas. Jadi ada beberapa siswa dan juga tentor di sana. Dan rencananya kalau pandemi sudah berakhir, insya Allah rencananya teman-teman juga pengen mengepakkan ke Malang. Mungkin seperti itu, Mas Anas. Luar biasa. Minta doanya. Iya, mulai apa ya? Menggebrak Jawa Timur ya dengan di dunia pendidikannya ini. Ini sangat-sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat. Sekali lagi, walaupun jarak kita jauh, kita disatukan dengan kuota atau wifi, silaturahmi kita tetap terjalin. Salah satunya di sesi diskusi kita malam ini dengan narasumber dari founder Taka Kelas, yaitu dari Mas Faris Syahrizal dari Surabaya. Dan speakernya dari saya, Muhammad Anas Samrullah selaku founder Ma'ana Indonesia. Saya siaran langsung di gedung pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ini salah satu di Jakarta. Sekali lagi, Mas Farid, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa bergabung di sesi diskusi malam ini. Dan Sobat Ma'ana, semoga mendapatkan hasil yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat juga yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita malam ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang atau kata-kata yang salah, karena malam ini undur diri. Sampai jumpa di menonton kembali di channel YouTube Ma'ana ini. Nah, sesi-sesi diskusi dari episode 1 sampai episode yang ke-17 malam ini akan ditayangkan langsung di channel YouTube Ma'ana Indonesia. Mas Farid, saya doakan sukses dan lancar selalu di Surabaya. Amin. Semoga. Amin. Semoga Mas Anas juga jangan lupa untuk pulang. Siap, pasti. Pergi untuk pulang ya. Pergi untuk kembali. Ada lagunya tuh. Iya. Siap. Pergi untuk kembali. Ya, siap. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih Sobat Ma'ana. Waalaikumsalam. Sama-sama Mas Anas. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Mas Anas. Matur suwun, sami-sami, dulur. Siap, Lur.